Oke, halo Sobat Image Farmasi D3. Jumpa lagi dengan materi kuliah biokimia. Sebelumnya mungkin mohon maaf untuk yang reguler pagi. Konten video pembelajaran untuk metabolisme lipid baru bisa saya buat sekarang, dan mungkin nanti sore akan saya upload. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai lipid. Kalau kemarin kita sudah bicarakan mengenai apa itu lipid, kemudian struktur kimianya bagaimana, fungsinya bagaimana untuk tubuh. Nah, hari ini kita akan bicarakan mengenai bagaimana lemak itu dimetabolisme di dalam tubuh. Di dalam tubuh, lipid itu memegang peranan penting dalam penyediaan energi yang dibutuhkan oleh manusia maupun hewan tingkat tinggi. Senyawa lipid ya, diantaranya yang paling banyak berperan dalam penyediaan energi yaitu triacylglycerol atau yang kita kenal dengan istilah trigliserida. Nah, di samping trigliserid disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi dalam jumlah cukup besar, itu biasanya disimpan di jaringan adiposa. Nah, nanti Anda coba lihat lagi jaringan adiposa itu seperti apa sih ya. Nah, beberapa organ dan jaringan memerlukan lipid sebagai sumber energi utama. Misalnya jantung, hati, atau otot rangka dalam keadaan istirahat. Nah, karena terbatasnya jumlah glikogen yang dapat disimpan, kelebihan karbohidrat juga akan diubah menjadi triacylglycerol untuk disimpan sebagai cadangan energi. Nah, oleh karena itu, kalau kelebihan karbohidrat dalam diet itu akan dirubah menjadi lemak dan akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utama adalah lipid netral, ya, yaitu trigliserid ya, bentuk ester antara gliserol dengan 3 asam lemak. Secara ringkas hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Nah, selain itu ada juga yang berupa masih monogliserida. Ya. Nah, karena gliserol ini larut dalam air, gliserol ini akan masuk ke sirkulasi portal atau vena porta menuju hati. Nah, jalur ini juga dilewati oleh asam lemak berantai pendek ya. Nah, asam lemak ya sebagian besar ya, atau ya hanya sebagian besar asam lemak dan monogliserid, karena dia tidak larut dalam air maka diangkut oleh yang namanya micelus ya, seperti pada gambar sebelah kanan. Itu seperti dalam bentuk besar disebut kayak emulsi ya, seperti emulsi ya, kemudian dilepaskan ke dalam sel epitel usus ya, namanya enterosit. Nah, di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida akan dibentuk menjadi trigliserid atau lipid. Kemudian berkumpul membentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron akan ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kemudian kilomikron ini ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa ya. Itu adalah micelus ya, gambar dari micelus. Nah, kalau yang kiri itu adalah kilomikron tadi ya, yang masuk melalui pembuluh darah, kemudian bermuara pada vena cava, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Di dalam ini ya, sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Yang selanjutnya asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserid ya. Nah, proses pembentukan trigliserid ini dinamakan esterifikasi. Ya, jadi esterifikasi di sini adalah proses pembentukan trigliserida dari asam lemak yang proses pemecahan dari kilomikron tadi. Nah, bila sewaktu-waktu tubuh ya, atau sel membutuhkan energi dari lipid, trigliserida akan dipecah lagi ya, trigliserida yang simpanan tadi dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel
untuk yang kemudian dioksidasi menjadi energi. Nah, proses pemecahan lemak ini dinamakan lipolisis ya. Jadi cadangan itu dipecah menjadi asam lemak untuk energi, namanya lipolisis. Asam lemak tersebut yang sudah dipecah tadi ya ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan. Nah, disebut sebagai asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA. Nah, kalau boleh dirangkum hasil akhir dari pemecahan lipid, hasil dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol ya. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami esterifikasi ya, yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi cadangan energi yang namanya trigliserida. Itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jika sewaktu-waktu tidak tersedia sumber energi dari karbohidrat atau kekurangan, barulah asam lemak tadi dioksidasi, baik asam lemak dari makanan maupun diet ya. Jika harus memecah cadangan trigliserida jaringan. Jadi asam lemak dari makanan juga ditambah trigliserida yang jadi cadangan tadi ya. Proses pemecahan tadi dinamakan lipolisis. Nah, untuk menjadi energi, asam lemak itu mengalami proses namanya proses oksidasi. Ada namanya oksidasi beta ya. Dengan oksidasi beta ini ya akan menghasilkan asetil-CoA. Nah, selanjutnya sebagaimana asetil-CoA dari metabolisme yang lain ya, karbohidrat dan protein, asetil-CoA ini akan masuk dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs sehingga menghasilkan energi. Nah, di sisi lain jika kebutuhan energi sudah tercukupi, asetil-CoA akan mengalami namanya lipogenesis menjadi asam lemak dan selanjutnya akan disimpan menjadi trigliserida. Nah, ikhtisar dari penjelasan saya tadi sebenarnya sudah terangkum di diagram ya, diagram yang ini ya. Ya, jadi dari diet, lipid ya, ada lipid, karbohidrat dan protein ya, terutama untuk lipid dirubah menjadi asam lemak ya, ataupun langsung dirubah menjadi asetil-CoA. Nah, tadi itu ya pembentukan trigliserid namanya esterifikasi. Kalau dari trigliserid menjadi asam lemak namanya lipolisis. Ya, dari asetil-CoA ke asam lemak namanya lipogenesis ya. Oksidasi asam lemak menjadi asetil-CoA namanya oksidasi beta. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan ya mengenai oksidasi beta. Dinamakan oksidasi beta berarti nanti ada oksidasi yang lain ya selain oksidasi beta. Oke, kita akan masuk ke metabolisme dari gliserol. Gliserol di sini adalah sebagai hasil hidrolisis lipid ya, atau trigliserida menjadi yang dapat menjadi sumber energi. Nah, gliserol selanjutnya akan masuk ke jalur metabolisme karbohidrat yang namanya glikolisis. Masih ingat ya, glikolisis. Nah, pada tahap awal gliserol akan mendapatkan satu fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Kalau nggak ingat nanti dibuka ya skema glikolisis. Yang kemudian masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksiaseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis. Ya. Itu reaksi kimianya ya dari gliserol mendapatkan atom P ya membentuk gliserol 3-fosfat kemudian menjadi dihidroksiaseton fosfat dan merupakan dihidroksiaseton fosfat ini merupakan produk antara atau bahan untuk pada proses glikolisis. Nah, oksidasi asam lemak ya ini tadi ya sudah saya sebutkan adalah oksidasi beta.
Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir menjadi oksidasi, dalam oksidasi beta, asam lemak itu harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi namanya asil CoA. Dengan adanya ATP dan koenzim A, asam lemak diaktifkan dan dikatalisir oleh enzim namanya enzim asil CoA sintetase atau namanya diokinase. Itu proses aktivasi asam lemak menjadi asil CoA ya dari asam lemak itu. Contohnya dengan adanya diokinase ya, enzim diokinase sebagai katalisatornya membentuk asil CoA yang untuk asam lemak yang dalam bentuk aktif nanti ya, yang akan dirubah menjadi asetil CoA. Nah, asam lemak bebas pada umumnya berupa asam-asam lemak berantai panjang. Kalau asam lemak rantai panjang ini akan dapat masuk ke dalam mitokondria dengan bantuan senyawa yang namanya karnitin ya. Dengan rumus CH3 dalam kurung 3 N ya, CH2, CH, OH, CH2 dan COO. Nah, mekanisme transportasi asam lemak ya dalam mitokondria bisa Anda lihat di diagram ini ya. Nanti akan saya jelaskan langkah-langkah masuknya asil CoA ke dalam mitokondria. Nah, paling awal kita lihat ya, yang paling atas itu asam lemak bebas FFA ya, free fatty acid tadi, hasil dari lipolisis tadi ya, diaktifkan menjadi asil CoA dengan dikatalisir oleh namanya enzim diokinase. Tadi sudah saya jelaskan di awal ini ya. Nah, setelah dalam bentuk aktif, asil CoA itu akan dikonversikan oleh namanya enzim karnitin ya. Namanya enzim karnitin palmitoyl transferase 1 yang terdapat pada membran luar mitokondria sehingga menjadi asil karnitin ya. Nah, setelah menjadi asil karnitin, barulah senyawa tersebut bisa menembus atau masuk membran interna dari mitokondria. Jadi Anda lihat ya, yang kuning itu membran mitokondria eksterna, yang putih itu adalah mitokondria, membran mitokondria interna. Nah, pada membran interna mitokondria terdapat enzim karnitin, asil karnitin translokase ya. Enzim ini bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam dari karnitin luar ya, namanya enzim karnitin asil karnitin translokase. Karnitin asil karnitin translokase. Nah, asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya akan bereaksi dengan CoA dengan dikatalisir oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 2. Kalau yang pertama tadi di membran eksterna ya, sekarang ada di interna ya, namanya sama karnitin palmitoyl transferase tapi ada nomornya ya, 2. Menjadi asil CoA dan karnitin kemudian dibebaskan. Nah, asil CoA yang sudah dalam mitokondria ini selanjutnya akan masuk dalam proses oksidasi beta. Nah, di dalam oksidasi beta, asam lemak masuk dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses pada setiap proses. Nah, pada proses itu tadi ya, di dalam rangkaian siklus tadi diangkat 2 atom C. Ini kita perhatikan gambar yang sebelah kiri dulu ya. Di situ ada karbon beta dan alfa karbon. Nah, di sini dalam proses ini akan diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil CoA ya, yaitu yang atas itu ya, yang beta karbon itu ya, itu asetil CoA. Nah, selanjutnya asetil CoA tadi akan masuk dalam proses siklus Krebs atau asam sitrat. Nah, dalam proses oksidasi ini karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton.
Maaf, yang itu ya, yang asetil CoA itu yang bawah ya, yang alfa itu ya. Kemudian Anda perhatikan gambar yang sebelah kanan. Frekuensi oksidasi beta adalah setengah jumlah atom C min 1. Nah, jumlah asetil CoA yang dihasilkan adalah setengah dari jumlah atom C. Nah, perhatikan saja. Di situ ada 16 atom C ya, oksidasi asam lemak dengan 16 atom C. Perhatikan bahwa setiap proses pemutusan 2 atom C adalah proses oksidasi beta. Ya, jadi yang ada penghalang itu ya, dua proses itu adalah beta dan alfa. Nah, proses oksidasi beta dan setiap dua atom C yang diputuskan adalah asetil CoA. Ya, jadi tiap dua karbon diangkat, ya. Dua karbon diangkat. Nah, diagram ini adalah aktivasi asam lemak ya, oksidasi beta dan siklus asam sitrat. Nanti silakan Anda cermati sendiri prosesnya ya. Bagaimana asam lemak ini dioksidasi kemudian menjadi masuk melalui siklus Krebs ya. Karena gambarnya kecil mungkin Anda bisa berbesar ya. Mungkin akan saya beri gambaran sedikit. Yang tadi ya, setelah berada di dalam mitokondria tadi, hasil CoA tadi yang dilepaskan dari karnitin akan mengalami perubahan ya. Hasil CoA diubah menjadi delta trans-enoyl CoA. Pada tahapan ini rantai respirasi menghasilkan energi 2P. Kemudian delta trans-enoyl CoA diubah menjadi L3 hidroksi asil CoA. Kemudian L3 hidroksi asil CoA diubah menjadi 3 keto asil CoA. Nah, pada tahapan ini rantai respirasi menghasilkan energi sebanyak 3P. Selanjutnya terbentuklah asetil CoA yang mengandung 2 atom C dan asil CoA yang telah kehilangan 2 atom C. Nah, kalau dihitung-hitung ya, dalam satu oksidasi beta dihasilkan energi 2P ya tadi 3P, sehingga total energi satu kali oksidasi beta adalah 5P. Nah, karena pada umumnya asam lemak memiliki banyak atom C, maka hasil CoA yang masih ada akan mengalami oksidasi beta kembali dan kehilangan 2 atom C lagi karena membentuk asetil CoA. Demikian seterusnya hingga hasil akhir adalah 2 asetil CoA. Nah, asetil CoA yang dihasilkan oleh oksidasi beta ini selanjutnya akan masuk dalam siklus asam sitrat. Nah, selain oksidasi beta, ada juga namanya oksidasi asam lemak tidak jenuh ya, memerlukan 2 tahapan enzimatik tambahan. Nah, asam lemak yang tidak jenuh banyak dijumpai di alam ya. Contoh 3 diantaranya yang termasuk dalam golongan asam lemak esensial, namanya asam linoleat, kemudian asam arakidonat ya. Jangan keliru ya, asam linoleat, kemudian yang pertama, yang kedua adalah asam linolenat, ya, hampir sama ya, lasa ya, looks like, sound like ya. Asam arakidonat, jadi ada 3 tadi. Nah, pemecahan asam-asam lemak tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan degradasi pada asam lemak jenuh yang saya jelaskan tadi. Tapi karena adanya ikatan rangkap pada umumnya adalah cis, maka perlu ada cara khusus untuk mengatasinya. Nah, dari tahap reaksi oksidasi asam lemak jenuh dapat diketahui bahwa senyawa hasil antara pemecahan asam lemak ada satu yang berikatan ganda. Nah, bentuk ikatan tersebut adalah trans. Oleh karena itu perlu adanya enzim khusus untuk mengubah bentuk ikatan dari cis menjadi trans. Nah, enzimnya apa? Nah, melalui 2 enzim pembantu ya, siklus oksidasi asam lemak yang dijelaskan tadi dapat juga mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang biasa dimanfaatkan oleh sel sebagai bahan bakar. Nah, 2 enzim tadi yaitu yang pertama adalah isomerase namanya, dan yang lain adalah epimerase. Itu sudah saya beri keterangan ya, warna hijau ya.
Berikutnya adalah asam lemak beratom ganjil ya. Sebenarnya agak panjang penjelasannya ya. Nanti Anda cari sendiri ya mengenai oksidasi yang memerlukan 2 tahap. Berikutnya adalah oksidasi asam lemak beratom ganjil ya. Biasanya kan 2 ya. Ini khusus ini asam lemak dengan atom ganjil ini jarang ditemui di alam ya. Cara oksidasi asam lemak beratom ganjil sama dengan oksidasi asam lemak beratom karbon genap, kecuali bedanya ada di daur akhir degradasi akan terbentuk propionil CoA dan asetil CoA. Kalau yang genap itu akan membentuk 2 molekul asetil CoA. Sedangkan kalau yang ganjil akan terbentuk 1 asetil CoA dan 1 propionil CoA. Nah, unit 3 karbon aktif pada jalur propionil CoA masuk daur asam sitrat setelah diubah menjadi namanya suksinil CoA. Nah, propionil CoA mengalami karboksilasi menggunakan ATP dan menghasilkan namanya metal malonyl CoA isomer D. Nah, malonyl CoA ini mengalami rasemasi menjadi isomer L ya. Tadi kan dari isomer D kemudian mengalami rasemasi menjadi isomer L ya, suatu substrat untuk enzim mutasi yang mengubahnya menjadi suksinil CoA. Nah, oksidasi alfa ya, jalur oksidasi beta merupakan jalur utama ya, pada metabolisme asam lemak. Tapi asam lemak juga bisa dikatabolisme melalui jalur oksidasi alfa atau namanya oksidasi omega. Ada 2 ya, alfa dan omega. Dalam oksidasi alfa, molekul asam lemak akan mengalami oksidasi pada atom C alfa atau C2, menghasilkan 2 hidroperoksi asam lemak. Dan ini merupakan senyawa yang tidak stabil dan segera mengalami namanya dekarboksilasi menjadi aldehid lemak dengan berkurangnya 1 atom C menjadi namanya 2 hidroksi asam lemak. Aldehid lemak yang telah berkurang 1 atom C-nya itu lalu teroksidasi menjadi asam lemak bebas yang selanjutnya dapat mengalami oksidasi alfa. Oksidasi omega ya, oksidasi omega asam lemak merupakan jalur katabolisme minor yang paling kecil, namun menjadi jalur alternatif apabila jalur beta tidak berjalan dengan baik. Enzim oksidasi omega asam lemak hanya dimiliki oleh beberapa spesies hewan. Dalam jalur oksidasi omega, asam lemak mengalami oksidasi pada atom C omega, yaitu atom C yang terjauh dari gugus karboksila. Ya, alfa itu awal, omega itu paling ujung ya. Kita akan masuk ke ketogenesis ya. Nah, proses ketogenesis bisa dilihat di gambar itu ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit saja. Pada kondisi kelaparan di mana tubuh tidak memperoleh asupan karbohidrat dalam waktu lama pada penderita DM ya, diabetes mellitus, maka tubuh terpaksa menggunakan zat-zat lipid sebagai sumber energi dan akibatnya kadar badan keton di dalam darah akan meningkat yang dinamakan ketosis ya. Nah, badan keton ini bersifat asam sehingga produksi badan keton berlebihan dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan perubahan pH darah menjadi asam yang kemudian disebut namanya ketoasidosis. Mungkin beberapa sudah mendengar. Nah, hal ini merupakan kondisi berbahaya ya yang dapat menyebabkan kematian. Nah, ketoasidosis ini merupakan salah satu komplikasi DM yang sangat ditakuti saat ini. Kemudian ini adalah lintasan ketogenesis di hati ya. Nanti bisa diperhatikan. Kalau
Kalau kolesterogenesis, ketogenesis berarti adalah pembentukan badan keton ya. Kemudian berikutnya adalah kalau kolesterogenesis adalah pembentukan kolesterol ya. Nah, sebagian dari asetil-CoA dapat diubah menjadi kolesterol. Nama prosesnya dinamakan kolesterogenesis. Yang selanjutnya dapat digunakan untuk bahan untuk disintesis menjadi steroid. Namanya prosesnya kolesterol menjadi steroid namanya steroidogenesis. Steroidogenesis. Oke, materi berikutnya kita akan bahas mengenai sintesa asam lemak. Makanan ini bukan satu-satunya sumber lemak kita. Semua organisme dapat mensintesis asam lemak sebagai cadangan energi jangka panjang dan sebagai penyusun struktur membran. Pada manusia, kelebihan asetil-CoA dikonversi menjadi ester asam lemak. Sintesis asam lemak sesuai dengan degradasinya. Ya, degradasinya tadi kita bicarakan adalah oksidasi beta. Sintesis asam lemak ini terjadi di dalam sitoplasma. ACP ya atau acyl carrier protein digunakan selama sintesa sebagai titik pengikatan. Ya. Ini di tahapan sintesis asam lemak ya. Jadi ACP yang awal ya itu acyl carrier protein digunakan selama sintesa sebagai titik pengikatan. Nah, semua sintesis terjadi di dalam kompleks multi enzim fatty acid sintase ya. Kemudian ada juga NADPH yang digunakan untuk sintesis. Asam lemak itu akan disimpan jika tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi. Tempat utamanya asam lemak tadi di mana? Jaringan adiposa. Nah, adapun tahap-tahap penyimpanannya ini ya. Yang pertama, asam lemak ditransportasikan dari hati sebagai kompleks VLDR ya, very low ya, HDL ya, VL-nya very low density lipophilic ya. Kemudian asam lemak yang ditransportasikan tadi ya diubah menjadi trigliserida di sel adiposa untuk disimpan. Nah, gliserol 3-fosfat dibutuhkan untuk membuat trigliserida ini harus tersedia dari glukosa. Akibatnya kita tidak dapat menyimpan lemak jika tidak ada kelebihan glukosa di dalam tubuh. Jadi istilahnya kegemukan ya. Ini peran dari karbohidrat juga lemak. Jadi tidak salah satu saja. Jadi kalau lemak saja tidak bisa. Itu harus ada pengikatnya tadi ya, yaitu gliserol 3-fosfat tadi. Nah, ini dinamika lipid ya, diagram dinamika lipid di dalam sel adiposa. Nah, perhatikan tahap-tahap sintesis dan degradasi dari trigliserida melalui arah panah tadi. Oke. Itu penjelasan mengenai metabolisme lipid. Nah, ke depan kita akan belajar mengenai enzim ya. Enzim itu suatu katalisator yang berupa protein ya dalam metabolisme. Demikian video penjelasan mengenai metabolisme lipid. Semoga bermanfaat buat mahasiswa sekalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.